halo semuanya. Kembali lagi sama saya Ira. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengimport data well, selanjutnya sekarang kita akan belajar bagaimana mengimport data well marker atau yang biasa disebut top marker atau top well, dan juga kita akan belajar bagaimana mengedit skala dari log. Oke, di sini teman-teman buka project yang kemarin teman-teman bikin. Karena kemarin saya ngasih namanya latihan 1, berarti kita buka latihan 1-nya. Setelah itu kita ke Data Explorer. Di sini kita sudah punya 4 well. Ada F021, F032, F034, dan F061. Di sini kita akan belajar untuk import top marker dulu. Ada 2 cara untuk import top marker. Yang pertama adalah secara otomatis dan yang kedua adalah secara manual. Di sini kita akan belajar dulu untuk import secara otomatis. Untuk sumur F021 dulu ya. Kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat ini ada data topnya masih 0. Berarti untuk sumur F021 ini dia belum ada data topnya karena memang belum kita masukkan juga kan. Sekarang kita klik di bawah sini import well. Klik yang bagian logs, check shot, tops yang ini. Nah, oke. Kita buka data yang sudah kita download kemarin dari website SIG. Nah, di sini kan salah satunya kita dapat data untuk top marker ya. Oke. Setelah kita klik, kita akan punya berapa nih? Ada 5 file untuk top marker. Karena tadi kita milih untuk sumur F021, makanya kita klik, kita select data marker untuk sumur F021. Lalu kita select. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah di bawah bagian log file format. Kalau sebelumnya kita pakai LAS untuk import data well, kali ini untuk import data top well kita menggunakan format general ASCII. Oke, type of datanya kita ganti jadi top. Oke, dan di sini teman-teman juga bisa lihat file kontennya. Nah, seperti ini. Di sini dia ada 2 kolom. Kolom pertama ini adalah def, dan kolom kedua ini adalah nama dari top markernya. Oke. Kita next. Oke. Number of line to skip. Kita lihat lagi file konteksnya, kita klik. Kira-kira ada nggak ya baris yang perlu kita skip? Kalau dilihat dari konteksnya, ini tidak perlu ada baris atau line yang kita skip. Dalam artian dimulai dari line 1 itu sudah bisa masuk ke dalam top marker. Itu. Nah, seperti ini. Di line 1 dia adalah markernya itu sea surface, permukaan laut di 30 meter. Tapi kalau teman-teman nggak mau memasukkan sea surface, teman-teman bisa isi di sini number line to skip-nya 1. Gitu. Kalau saya sendiri lebih suka tidak memasukkan sea surface-nya sebenarnya. Jadi kita langsung terfokus terhadap well top-nya aja gitu. Jadi well top dari setiap formasi di bawah subsurface. Makanya saya di sini lebih suka untuk men-skip line tersebut. Jadi saya isi number line to skip-nya 1 gitu. Number of column-nya 2. Di sini karena ada 2 kolom.
Oke, setelah itu di sini kolom type-nya, kolom satunya kita bisa isi start date tadi kan. Nah, kalau kita lihat lagi di kolom 1 itu adalah kedalamannya. Dan kolom 2 adalah nama dari top markernya. Jadi untuk di kolom 2 kita isi top marker. Depth unitnya kemarin meter, depth measure from-nya itu dari Kelly Bashing. Kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa balik lagi membuka teksnya dari well yang kemarin saya kasih tahu, yang dimana kita bisa mendapatkan info mengenai unit kedalaman yang dipakai, measurement-nya dimulai dari mana, yang itu. Selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya adalah destination well. Kita sesuaikan dengan top marker mana yang sedang ingin kita input. Karena ini kita mau input markernya F021, berarti destination well-nya untuk sumur F021. UI option-nya ini kita isi unknown aja, nggak apa-apa. Ini seismic reference datumnya kita isi same as surface, karena memang kita tidak punya informasi mengenai seismic reference datum elevation-nya mereka di berapa meter, jadi kita klik saja yang same as surface. Selanjutnya kita oke. Nah, setelah itu data top akan langsung terinput dan bisa kita lihat di tampilan well kita seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya untuk sumur F032. Sama, kita masih pakai cara otomatis. Kita ulangi caranya, klik import wells, klik logs, texture, tops, dan lain-lain. Kita cari folder data top kita di mana. Oke. Kita klik top yang sesuai dengan well yang mau kita input datanya. Log file formatnya jangan lupa diganti ASCII. Type datanya diganti top. Next. Number line to skip-nya teman-teman bisa menyesuaikan. Kali ini saya coba nggak di skip ya. Saya coba si surface-nya ini kita masukkan. Jadi nggak kita skip. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Kolom nomor satunya start date. Kolom nomor 2-nya top name. Depth unitnya meter. Measure from Kelly Bashing. Kita next. Destination well-nya jangan lupa diganti. Diganti menjadi sumur F032. Seismic SRD-nya, seismic reference datumnya same as surface. Kita oke. Nah, sudah terinput data well kita. Nah, berarti di sini si surface-nya top untuk yang si surface-nya masuk ya, karena tadi nggak kita skip. Sedangkan untuk di sumur F021 nggak ada si surface karena tadi kita skip seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba import well top-nya secara manual. Secara manual ini dalam artian kita masukkan satu persatu dari data kedalaman well top-nya. Nah, kenapa sih kok bisa secara otomatis, bisa secara manual? Kan lebih praktis yang secara otomatis. Nah, itu tergantung dari format data apa yang kita punya. Kalau teman-teman buka lagi
well data yang kita dapat dari SDG Wiki itu untuk folder tops. Nah, kita mempunyai dua format. Yang pertama adalah format teks dokumen dan yang kedua adalah format Excel. Kalau teman-teman mempunyai data dalam format teks dokumen, itu teman-teman bisa langsung import secara otomatis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai datanya dalam format Excel seperti ini, ada dua kemungkinan yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman membuat format teks dokumen teman-teman sendiri, dan yang kedua adalah teman-teman mengimportnya ini satu-satu ke HRS-nya. Kalau semisal data well top untuk satu sumurnya ini tidak terlalu banyak, mungkin teman-teman masih bisa input satu-satu ke HRS. Tapi kalau semisal well topnya untuk satu sumur ini banyak, saran dari saya adalah teman-teman mengenerate sendiri format teks dokumennya gitu. Oke, kita balik ke HRS-nya, kita buka Data Explorer. Nah, ini dulu deh. Oke, kita buka Data Explorer. Teman-teman klik sumur F304 yang akan kita masukkan topsnya ya. Kalau teman-teman klik tops, nah ini kan masih kosong ya. Teman-teman ke top option, append tops. Teman-teman ke top option, lalu ke append a top. Nah, di sini akan muncul 3 kolom top name, start measured depth, dan end measured depth. Sekarang kita lihat format Excel-nya. Untuk sumur F034 ya. Oke, dia mulai dari sini. Sebelumnya kita lihat dulu. Ada informasi apa sih yang kita dapat dari well top yang formatnya Excel ini? Di kolom pertama dia ada well name. Di kolom kedua itu ada horizon. Horizon itu top name-nya. Ini ada titik koordinat Y. Z ini adalah true depth. Karena sumur kita adalah vertikal, maka bisa dibilang ini adalah true vertical depth, yaitu kedalaman yang diukur dari sea surface, dimulai dari sea surface. Yang ini adalah measured depth, kedalamannya dihitung dari Kelly Bashing. Lalu ini adalah TWT peak, dan ini TWT auto. Yang akan kita gunakan adalah dua data ini, kedalaman measured depth dan juga horizon. Oke, teman-teman bisa, mungkin untuk lebih mudah saya beri warna. Nah, untuk sumur F034 dimulai dari sini. Jadi caranya adalah kita klik satu-satu. Bisa kita copy, kita masukkan ke sini. Begitupun dengan measured depth-nya, bisa kita copy aja lalu kita paste. Nggak bisa berarti. Kita ketik manual untuk measured depth-nya. Lalu selanjutnya adalah MFS11. Kita coba copy dari atas ya. Kita tahu bisa. Oh ya, bisa. Lumayan membutuhkan ketelitian dan kesabaran ya kalau ini. Kalau saya sendiri, kalau saya
cuma mendapatkan format dalam bentuk Excel seperti ini, saya lebih baik mengenerate ke format teks dokumennya, supaya menghindari human error juga kan, siapa tahu kita bisa saja salah copy atau salah lihat. Oke, ini saya udah selesai masukin satu-satu well top dan measured depth-nya. Selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan di sini adalah ini. Units of the tops-nya kita menggunakan meter. Measured from, karena tadi kita pakai measured depth, di mana measured depth itu adalah kedalaman yang diukur dari calibashing, berarti di sini kita ganti menggunakan calibashing. Oke, dan selanjutnya copy start to end, berarti di sini adalah maksudnya itu kedalaman start dan kedalaman end dari satu top marker itu sama. Karena kan top marker dia cuma kayak marker dari suatu formasi gitu kan, dari satu marker untuk biasanya untuk stratigrafi gitu. Jadi dia nggak ada start depth dan end depth-nya gitu untuk topnya ya. Jadi kita samakan kedalaman untuk start dan end depth-nya. Ya. Jadi di sini start measured depth-nya dan end measured depth-nya itu sama. Oke, setelah itu kita set. Nah, kita lihat di wells. Bentar. Oke, kita lihat di well, kita klik F034-nya. Nah, well markernya sudah masuk. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara import well top. Nah, untuk sumur F061 ini teman-teman bisa belajar import sendiri. Terserah teman-teman mau pakai cara yang otomatis atau manual. Nanti kita lanjut ke bagaimana cara mengedit skala dari well.